Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Bincang Sore Ramadan. Kali ini kita akan berbincang bersama sahabat Aruna dari Jakarta. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita akan menunggu sahabat kita, teman kita, yakninya Mbak Eva. Sahabat Rumah Baca, oke, silakan Mbak Eva. Mbak Eva silakan. Sahabat Literasi Aruna silakan meminta bergabung. Silakan meminta bergabung. Oke. Bentar. Oke. Selamat sore. Kedengaran suara saya? Kedengaran Kak, selamat sore. Sore. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini Bincang Sore Ramadan kita tepat 17 Ramadan, ada yang 16 ya, ada yang 17, bersama Mbak Eva Sidaputar. Beliau adalah founder Sahabat Aruna. Sahabat di mana saja berada, hari ini mungkin kita bingung gitu ya, kok ada ya tentang gerak dan literasi. Tapi biar lebih enaknya acara kita ini, kita minta perkenalan diri terlebih dahulu oleh Mbak Eva. Kepada Mbak Eva, kita silakan. Ya, terima kasih Kak Sri. Salam kenal buat nanti yang ikutan nonton juga ya. Saya Eva, kalau di sekolah kita biasanya manggil satu sama lain Miss Eva. Tapi ya di momen ini bebas mau dipanggil Kak Eva, Mbak Eva, bebas aja. Jadi saya kebetulan mendirikan 3 lembaga gitu ya. Yang pertama itu namanya Rumah Aruna. Rumah Aruna ini sekolah, jadi preschool dan kindergarten yang menggunakan Montessori sebagai salah satu kurikulumnya, salah satu muatan kurikulumnya kita ambil dari pendekatan Montessori. Nah, lalu selain itu saya juga menggagas satu lembaga konsultan namanya Aruna School Development Consultant atau Aruna SDC. Nah, Aruna SDC ini perannya untuk memberikan pelatihan, serta memberikan pendampingan ke sekolah-sekolah dan orang tua juga gitu. Nah, yang terakhir yang sekarang lagi kita lagi getol-getolnya lah gitu istilahnya Kak Sri. Jadi ini namanya Sahabat Literasi Aruna. Sahabat Literasi Aruna ini sebenarnya sebuah gerakan, sebuah komunitas gitu ya. Jadi kita menggagas sebuah gerakan. Gerakan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan alternatif buat orang tua, buat guru yang ingin mengenalkan literasi kepada anak. Jadi ini salah satu alternatif. Yang lainnya banyak alternatif lain. Nah ini kita hanya memberikan salah satu aja. Gitu. Itu Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, seperti yang Kak Eva jelaskan tadi, Sahabat Aruna ini salah satu bagaimana orang tua memberikan alternatif literasi pada anak. Kak Eva, kenapa sih kita mengambil tema gerak dan literasi? Ini ada nih di belakang saya pada guru-guru bertanya, kok temanya itu? Kita tanya sama Kak Eva. Iya, ini sebenarnya tema ini sebenarnya istilah yang sebenarnya umum ya. Jadi gerak dan literasi itu kan ada 2 kata. Istilah yang sangat umum, dan kalau kita bicara soal anak usia dini, 2 kata ini pasti nempel banget dengan anak usia dini gitu kan ya Kak ya. Nah, kalau kata literasi ya udahlah, kita udah pasti familiar dengan istilah literasi. Nah, memang penekanan kami di konteks literasi ini bukan dalam konteks untuk biar anaknya bisa baca tulis seperti yang tanda kutip yang biasa banyak orang lakukan gitu ya. Jadi harapannya anaknya berakhir dengan bisa baca tulis. Nah, buat kita literasi ini benar nanti pada akhirnya bonusnya adalah anak bisa baca dan bisa menulis, iya, itu tapi bonus. Tapi tujuan utama kita sebenarnya kita pengen anak-anak itu lebih suka sama membaca, lebih suka sama bukunya. Soalnya kita nggak pengen gini Kak, kita kan banyak ya di Indonesia. Saya kemarin cerita nih, ada satu kesempatan workshop, saya cerita ke peserta, saya bilang saya baru ikutan ngantri gitu ya, ngantri di satu tempat. Terus saya baca buku Kasri gitu, saya baca buku, terus tiba-tiba di sebelah saya ada ibu yang duduk, nyamperin saya gitu, duduk di sebelah saya, tuh dia bilang gini ke saya, baca Mbak,
gitu. Nada dia menyebutkan baca Mbak itu seolah-olah baca Mbak, yang bener aja baca gitu. Kayak saya tuh aneh banget. Terus saya langsung, kenapa kalimat dia seperti itu ya, nadanya seperti itu. Saya menoleh ke kiri kanan tuh saya baru sadar, saya orang paling aneh di ruangan itu yang sedang ngantri, karena saya satu-satunya yang membaca. Nah, poin literasi itu lebih ke arah sana sih, Kak Sri. Jadi sekarang kan yang kita lihat anak-anak itu bisa membaca, tapi mereka nggak suka dengan buku. Jadi baca itu sekedar mereka bisa, tapi mereka nggak suka sama buku. Nah, karena itu kita mengangkat kata literasi. Nah, lalu apa hubungannya dengan gerak? Nah, tentunya gerak ini karena kata gerak itu, bergerak itu deket banget sama anak kecil. Anak kecil itu kan pecicilan petakilan kan ya, nggak ada anak kecil yang bisa diem gitu kan ya. Nah, karena Ya, itu benar. kita memanfaatkan kebiasaan anak-anak untuk bergerak, yang adalah sebenarnya kan bergerak itu cara mereka untuk bisa belajar, gitu kan ya. Mereka belajar lewat gerakan-gerakan, lari, pecicilan petakilan, itu kan sebenarnya cara mereka belajar. Nah, kita memanfaatkan kebiasaan mereka bergerak, ketidakmampuan mereka untuk diem ini, untuk mereka menyukai yang namanya literasi. Nah, makanya kita sandingkanlah gerak dan literasi. Gitu ceritanya Kak, asal muasalnya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, ini juga ada di belakang saya juga banyak guru-guru ini. Jadi gerak dan literasi itu kita sandingkan. Jadi intinya anak-anak mau baca tapi kadang yang mendekat pada buku itu sangat jarang. Benar. Betul Saya juga sekali. melihat kayak gitu karena sibuknya dengan anak-anak yang lahir di eh, era atau anak yang lahir di em, zaman milenial, otomatis dia dekat dengan yang namanya oh ya produk elektronik seperti gawai. Sekarang Mbak Eva, eh, apa sih atau bisa nggak dicontohkan seperti apa sih gerak dan literasi itu? Iya, nah gerak dan Atau ada literasi nggak itu dalam waktu kita gini, kalau kita membaca kan biasanya anak-anak yang membaca aja gitu. Dan jarang ya membaca sambil bergerak atau membaca sambil bermain. Ya main, membaca ya membaca atau gimana sih konsepnya gerak dan literasi ini? betul. Nah, biasanya kan kalau kita memperkenalkan membaca kepada anak, biasanya orang dewasanya itu adalah jadi pihak yang paling aktif. Bener kan ya Kak? Kalau kalau di praktek read aloud kan kita bacain buku cerita, Iya, kita yang aktif kita yang aktif. membacakan buku cerita itu betul. Anak memang Coba aktif di juga. belakang Misalnya nanti, bajunya kok iya, ini nak ya. yang misalnya Coba dipencet penceritanya akan telinganya. bilang, ayo anak-anak, coba sekarang gimana suara kodok. Ya memang anaknya ikut-ikutan nanti akan aktif juga. Tapi pada prinsipnya ketika kita membacakan cerita kepada anak, pembaca ceritanya yang adalah orang dewasa itu adalah pihak yang paling aktif. Nah, gerak dan literasi itu maksud kita adalah justru yang aktif itu adalah anak-anaknya. Nah, kenapa kita minta anak-anaknya aktif dan bergerak? Supaya nanti mereka jadi paham apa yang mereka baca. Nah, kebetulan kalau kita di Sahabat Literasi Aruna, kebetulan kita sudah mengarang beberapa buku sih Kak, gitu ya. Jadi saat ini kita punya 3 buku. Mungkin kalau di kamera terbalik kali ya. Terbalik nggak ya Kak Tidak, bukunya ya? tidak, Oh enggak, tidak. oke oke oke. Terlihat Nah, jelas, terlihat misalnya jelas. ini saya kebetulan bawa hanya 2. Jadi ini ada buku namanya Sinar Matahari, lalu ini ada Tarian Hujan. Nah, Ini, buku-buku ini ini karya sahabat Aruna. iya karya kita Wow, Kak, betul. luar Jadi iya. biasa. Jadi ini sengaja kita buat buku-buku cerita ini dalam rangka yaitu supaya orang dewasa bisa menggali keaktifan anak dalam memahami isi bacaan. Nah, sebenarnya tanpa buku ini juga nggak apa-apa Kak. Jadi misalnya lah kita lagi baca buku cerita nih, buku ceritanya tentang kereta api gitu ya. Di sebuah tempat jauh di perkotaan, di pedesaan, ada sebuah rel kereta api yang panjang sekali. Nah, lalu nanti dari kalimat itu kita buat gerakannya. Ayo anak-anak, gimana gerakan kereta api? Ya udah misalnya kayak Jadi ginilah kita kayak gerakannya. berjejer Iya, kayak gitu, naik betul, kereta betul, api kayak gitu betul, ya. betul, betul gitu. Nah, lalu misalnya nanti kereta apinya berjalan, ya udah nanti ajak anaknya berjalan. Nah, intinya sih seperti itu. Nah, kebetulan kalau memang buku-buku yang kita buat bukunya ini sudah ada gerakan-gerakannya. Jadi misalnya nih, contoh ya, eh, ini dari buku Sinar Matahari, di balik sebuah pegunungan yang besar. Kalau misalnya kita read aloud, kita pasti kan akan bacakan gitu ya. Anak akan lihat, oh Iya. gambarnya, oh gunung itu seperti itu. Tapi bisa jadi anak tidak paham bahwa gunung itu lebih besar dari badannya dia. Nah, karena itu kita ajak anak untuk bergerak. Jadi misalnya, ini saya izin bergerak ya. Ntar saya Boleh contohin. boleh dicontohkan saja.
Jadi misalnya, ini kan badannya dia. Kita ajak anak untuk dibalik sebuah pegunungan yang besar. Jadi kita ajak dia untuk melakukan gerakan ini supaya apa? Dia tahu yang namanya gunung itu bentuknya cenderung segitiga lah ibaratnya gitu. Dan ternyata lebih besar dari badan saya. Jadi kalau segini gunungnya kecil, tapi kalau gini, wah gunungnya yang besar. Ya udah kita biarkan dia bergerak sesuai dengan persepsi dia terhadap gunung yang besar itu. Jadi kalau anaknya cuma gini ya nggak apa-apa. Kalau dia begini ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nah di balik sebuah pegunungan yang besar, nah ini gerakan gunung gitu ya. Nah lalu seberkas sinar, ini mungkin tangan saya nggak kelihatan semuanya Kak ya. Jadi kita ajak anak membentangkan tangan, Iya, iya. membentangkan kakinya, supaya apa? Seolah-olah dia bersinar, seberkas sinar. Nah seiring dengan dia membentangkan tangannya, dan merenggangkan kakinya, dia tahu, oh yang namanya sinar matahari itu ternyata muncul dari sela-sela gunung pelan-pelan. Kan tadi dia jadi gunung kan ya? Pelan-pelan. Oh iya. Nah, dari situlah akhirnya pemahaman terhadap tiap kata dan konteks kalimat itu jadi bisa lebih diserap anak. Gitu ya? Jadi misalnya nanti, oh gajah, ya berarti ini belalainya gajah. Gajah mengayunkan belalainya dengan lembut, gitu kan? Ditemani seekor kuda yang kakinya kuat. Nah, kuda gayanya begini. Kebetulan kaki saya nggak kelihatan ya di kamera ya. Nah, jadi setiap kata itu kita usahakan ada gerakannya, gitu ya. Jadi setiap kata itu kita usahakan ada perwujudannya supaya anak bisa memahami konteks cerita itu secara utuh. Dan tadi Kak, anaknya jadi lebih aktif gitu. Nah, itu sih sebenarnya gerak dan literasi sangat 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 sederhana, Kak. Luar biasa sekali ya Mbak, karena di sini kita tidak hanya berharap anak bisa baca, tetapi secara tidak langsung gerakan motorik anak pun terlatih. Atau sensori Betul motorik sekali. anak baik itu halus ataupun kasar pun, misalkan sedang anak-anak mewarna, mungkin dia juga bisa mewarna kayak gitu ya. Berarti ini pembelajaran yang didapat oleh anak, dia langsung action berarti ya. Dia Benar. langsung melakukan. Kalau ada pelatihan ini rasanya saya juga mau ikut. Boleh kok, kita memang biasanya rutin. Kemarin kita kebetulan minggu lalu, Sabtu minggu lalu itu kita baru ngadain gerak dan literasi untuk anak di Perpustakaan Nasional. Nah, mungkin nanti sekitar bulan Juni, seingat saya kita ada TOT-nya, Trainer of Trainers-nya gitu. Jadi monggo aja kalau bisa ke Jakarta lebih seru lagi tuh Kak gitu ya. Jadi bisa main ke Jakarta, bisa ikutan Trainer of Trainers-nya. Tapi aku mau nambahin sedikit Kak. Nah, kalau tadi kan saya cenderungnya terkesan kayak promosi buku kita gitu ya, karena ini kebetulan di sini sudah ada gerakan-gerakannya gitu, jadi lebih simple buat guru kalau mau ngajarin ke anak. Tapi intinya buku cerita apapun bisa dipakai gitu ya. Jadi misalnya tadi Kak Sri cerita soal motorik halus, ya cari aja cerita tentang ulat bulu mungkin, ya kan? Ya udah, nanti ajak nyanyi dulu, ulat merayap-rayap. Ya udah, dengan gerakan seperti ini kan motorik halus. Tapi dia tahu, oh ternyata rasanya kalau ada ulat yang bergerak di kulit kita, rasanya geli-geli seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kita pengen anak nggak cuma tahu ulat merayap-rayap. Kita nggak pengen anak cuma tahu kata ulat merayap-rayap. Tapi kita mau dia tahu kalau ulat merayap-rayap itu rasanya di badan itu geli. Terus ternyata gerakannya lambat, nggak ngebut. Kalau ulat nggak ngebut, tapi ulat itu pelan-pelan. Nah, jadi konteks kalimat, konteks cerita itu jadi bisa lebih didapat karena badannya yang bergerak mengikuti apapun isi cerita itu, gitu sih. Jadi mau motorik halus bener banget Kak, motorik halus, motorik kasar itu diasah banget di konteks gerak dan literasi ini gitu. Itu sih Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar Kak Eva bagaimana gerak dan literasi itu betul-betul terasa bagi anak gitu ya. Sekarang Kak Eva, kenapa sih atau apa sih awal mulanya terpikir untuk ini, dan jarang loh sekolah yang, kebetulan saya kan juga guru nih, kepala sekolah di SD gitu. Bagaimana sih ini kan, apalagi di sekolah TK atau di taman bacaan, ini harus kita berikan pada anak. Jadi apa sih triknya yang harus kita berikan, dan apa kita kan harus belajar
apa sih yang harus kita lakukan? Atau ada nggak Zoom-nya nih sama Kak Eva gitu? Boleh, nanti Kak Sri atur-atur aja, ajak teman-teman, kita boleh kok nanti bikin Zoom meeting. Nanti saya jelaskan lebih teknis bagaimana kalau kita mau mengadakan gerak dan literasi kepada anak ya. Tapi sebenarnya sesederhana ini sih Kak. Ketika bicara soal gerak dan literasi, kita hanya perlu mencari buku, itu aja. Gitu ya. Lalu mencari buku, lalu karang gerakannya. Sesederhana itu sih sebenarnya gitu ya. Nah, lalu ketika bicara soal gerak dan literasi, prinsip kita adalah sebenarnya literasinya, bukan gerakannya. Jadi ibaratnya kalau tadi saya nunjukin sinar matahari, terus di pegunungan gitu ya, anaknya merenggangkan tangannya cuman begini aja. Udah, kita nggak perlu perbaiki gerakan-gerakan anak, karena ini bukan pelajaran olahraga gitu kan ya. Jadi misalnya anaknya waktu bilang ulat, dia cuman gini, dia nggak melengkung, nggak seperti gini gitu ya kan, kalau ini kan agak gleg-glegit apa gitu ya. Tapi anak cuman gini-gini, udah nggak apa-apa. Kita nggak perlu perbaiki gerakan mereka, karena sekali lagi ini bukan pelajaran olahraga, tapi justru konteks literasinya bahwa anak paham seekor ulat itu seperti apa bergeraknya, itu yang mau kita arahkan kepada anak. Jadi prinsip pertama sebenarnya bisa pakai buku cerita apa saja, bikin gerakannya, lalu gerakannya nggak usah dikoreksi gitu. Jadi kalau mereka salah, mereka kebalik gitu ya, kiri kanannya kebalik, gerakannya ketuker, nggak masalah gitu. Nah, lalu yang ketiga prinsip kita sebenarnya kita minta anak untuk merecite apa ya, menyebutkan ulang kalimat itu. Jadi misalnya kayak tadi aku sinar matahari. Nah, kita minta anak nyebutin lagi. Nanti mereka sebut sinar matahari. Di balik sebuah pegunungan yang besar, nanti anak-anaknya nyebut di balik sebuah pegunungan yang besar. Nah, itu tujuan kenapa kita minta anak mengulang kalimat itu adalah untuk kembali memasukkan kosakata baru ke memori mereka. Jadi kan misalnya tadi banyak tuh kata-kata seberkas sinar. Mungkin mereka belum pernah dengar kata seberkas sinar sebelumnya. Nah, dengan meminta mereka melakukan gerakan sinar plus menyebutkan kata seberkas, ya udah nanti kata seberkas itu masuklah ke memori mereka. Walaupun itu kan sebenarnya kata-kata yang sulit kan ya Kak ya, gitu. Kata seberkas, menyeruak, waduh itu kayak kata-kata yang udah mungkin anak Udah high SMP class kali ya. lah, udah Iya tinggi ya benar. kata-katanya. Nah tapi kita justru prinsip kita adalah justru memasukkan kata-kata yang seperti itu. Memang terkesannya nggak akan dipakai di zaman dia masih TK, SD kelas 1-2 mungkin belum ketemu konteks itu gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan ditabung ketika dia nanti SMP, SD yang lebih dewasa, bisa jadi dia ketemu kata-kata itu dan dia udah ngerti maksudnya gitu. Jadi prinsipnya sederhana itu sih Kak, cari buku, bikin gerakannya, lalu kita tidak perlu mengoreksi gerakan anak karena ini bukan pelajaran olahraga gitu ya. Dan yang ketiga, kita masukkan kosakata baru dengan cara yaitu anaknya diminta untuk mengulangi kalimat yang kita bacakan gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar Kak Eva bagaimana literasi dan gerak atau gerak dan literasi. Pertama, tidak menonton pada buku tertentu. Buku apa saja bisa. Betul. Jadi sahabat di mana saja berada, pertama cari bukunya. Yang kedua, buat gerakannya. Atau kita cari gerakan bersama sama anak-anak. Yang ketiga, tidak perlu dikoreksi. Karena anak akan merasakan, nanti mungkin gerakannya sudah melihat teman-temannya, dia bisa berbeda-beda gitu ya. Dan yang keempat, yang perlu kita ketahui sebagai seorang guru atau di taman bacaan, kenapa gerakan itu tidak dikoreksi? Dikarenakan kita bukan guru olahraga. Jadi anak bisa berekspresi, bisa bernalar. Selanjutnya yang kelima, kita memasukkan kosakata baru kepada anak. Itu yang penting karena kita tahu kosakata yang baru itu mungkin tidak terpakai sekarang, tetapi suatu saat mereka bisa menggunakannya. Atau pas mereka mendengar kosakata seperti Menyeruak. Kakak bilang tadi menyeru, pas waktu dia kelas 5 dia tuh, oh itu waktu aku di TK aku udah dengar loh. Jadi mereka paham dan mengerti. Jadi sahabat, di sini gerak dan literasi itu kalau menurut saya, nanti kita tanya loh sama Kak Eva nih, ini tidak hanya untuk anak TK, di SD kelas rendah ini sangat diperlukan, bahkan di kelas tinggi juga bisa, mungkin di SMP juga bisa, dikarenakan apa? Pertama seperti kita ice breaking, kita pas membaca kita tidak mengantuk, kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang perlu. Jadi Kak Eva,
di mana saja ini bisa kita lakukan kegiatan seperti ini. Karena kan kita tahu kegiatan-kegiatan seperti ini nih tidak mungkin dilakukan sendiri karena kita misalkan berkolaborasi. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kegiatan-kegiatan ini kita lakukan seperti ya di komunitas, di sekolah-sekolah bagaimana? Karena kita tahu sekolah taman kanak-kanak adalah tempat anak-anak berekspresi, di mana anak-anak melakukan kegiatan-kegiatannya itu membutuhkan bimbingan. Bagaimana caranya Kak Eva? Iya, jadi betul Kak, sebenarnya gerak dan literasi ini tidak terbatas hanya untuk anak usia dini. Jadi buku cerita ini waktu kita ada namanya program namanya Kelas Peduli. Jadi Kelas Peduli itu kita muter ke TBM-TBM di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita dan sekolah kita Kak. Kita muter lalu kita ngajak anak-anak untuk melakukan gerak dan literasi. Awalnya kita sangka yang berminat itu hanya anak yang kecil-kecil, karena kan kita kebetulan punya PAUD juga gitu ya. Tapi ternyata namanya di TBM kan ada yang anak yang udah SMP, kelas 6 gitu ya. Nah, mereka ikutan. Nah, ternyata buat mereka itu tetap menyenangkan. Bukan artinya konyol, bergerak kayak kuda gitu. Enggak, tapi mereka juga sangat menikmati. Jadi, istilahnya ini bukan hanya untuk konteks anak usia dini, tapi bahkan sampai remaja itu bermanfaat banget gitu ya. Karena anak-anak sekarang remaja pun bisa jadi mereka nggak tahu loh apa itu seberkas, apa itu kata menyeruak, mereka bisa jadi nggak tahu definisinya itu apa, ya kan? Jadi bisa aja untuk anak usia udah dewasa bisa banget. Nah, kalau ditanya teknisnya gimana ini untuk kegiatannya, misalnya mau dibawakan ke kelas, tentu bisa buat ice breaking, bisa banget gitu ya. Kalau kita kebetulan di Rumah Aruna, di sekolahnya kita, gerak dan literasi itu kita sandingkan dengan yang namanya brain gym Kak, kebetulan gitu ya. Jadi brain gym ini salah satu metode juga, tapi ini brain gym yang license ya, bukan brain gym yang beredar populer di YouTube gitu ya. Jadi ada brain gym yang dari namanya Paul Dennison, itu kita pakai, kita sandingkan dengan gerak dan literasi. Nah, tujuannya apa? Supaya di bagian awal sebelum pembelajaran gitu ya, kita melakukan gerak dan literasi supaya apa? Supaya otak mereka ini siap untuk belajar. Jadi ceritanya sebenarnya bergerak itu tujuannya untuk kesiapan belajar. Anak yang bergerak, maka oksigen akan mengalir deras ke otaknya, dan oksigen itu akan membantu dia untuk otaknya bisa bekerja lebih optimal gitu ya. Belum lagi kalau bicara soal bergerak, nanti bisa mengasah hipokampus. Hipokampus itu pusat untuk mengenali memori gitu ya, untuk belajar juga. Plus nanti hormon-hormon kebahagiaan kalau bergerak itu nanti akan bisa balance gitu ya. Jadi kalau kita di Rumah Aruna, kita tempatkan di paruh pertama sebelum kegiatan. Di kita budayakan setiap hari mereka pasti bergerak dan berliterasi. Dan itu cuman paling maksimal 5 menit Kak. Kan satu buku cerita anak berapa menit sih? Paling 1 menit kan ya. Gitu ya. Jadi ya udah kita ajak mereka bergerak dan berliterasi selama paling 5 menit. Setelah itu baru mereka belajar. Nah, jadi kita lakukan itu kalau kami di awal. Nah, bisa nggak dilakukan sebagai transisi antar kegiatan di sekolahan? Bisa banget. Kalau anak-anaknya kita lihat udah jenuh, ya udah kita lakukan bareng-bareng. Dan anak-anak kita di Rumah Aruna, mereka karena udah sering melakukan ini, ya sampai pada akhirnya mereka sudah hafal. Jadi kita nggak lagi dipimpin oleh gurunya. Jadi kita minta salah satu anak untuk mimpin, mereka udah bergerak. Walaupun gerakannya kembali tadi, wah ada yang acak-acakan ya nggak masalah. Kan kita bukan konteks olahraganya sebenarnya gitu sih. Jadi bisa dipakai untuk ice breaking di depan, betul Kak, bisa di tengah-tengah, intinya gurunya ngajak anak-anak untuk bergerak dan berliterasi bareng-bareng. Mau jumlahnya 15 anak bisa, mau cuma 5 anak nggak masalah gitu. Itu sih. Jadi kalau kita emang udah bagian dari rutinitas kelas kita kalau kita. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar Kak Eva bagaimana itu namanya gerak dan literasi itu bisa dilakukan mulai dari anak TK, sekolah dasar, SMP juga perlu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kami penasaran nih Kak. Kan sekarang adanya transisi PAUD SD. Kadang kan anak-anak di TK mungkin banyak melakukan gerakan, bahkan di sekolah dasar tidak lagi. Jadi agak gimana? Apa sih trik yang harus kita berikan untuk guru-guru agar bisa melakukan antara gerak dan literasi ini sejalan? Yang pertama, yang kedua, kakak di sekolah kakak apakah sudah sampai ke sekolah dasar atau bagaimana? Apakah ada buku panduannya atau bagaimana sih program-programnya? Terima kasih. Nah,
Pertanyaan kakak menarik banget gitu ya, bicara soal kesiapan belajar kan ya, berarti pertanyaan Kak Sri itu ya, apakah yang dilakukan gerak dan literasi ini bisa membantu kesiapan belajar anak untuk nanti dia masuk SD? Jawabannya bisa banget, tetapi memang tidak bisa hanya murni menggunakan gerak dan literasi ya, karena kan tadi saya sampaikan gerak dan literasi ini adalah salah satu dari metode yang akan membantu anak untuk memahami bacaan dan meningkatkan kemampuan literasi mereka gitu ya. Jadi perlu disandingkan dengan metode-metode lain, read aloud dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kalau ditanya apakah ini membantu kesiapan belajar? Jawabannya iya banget. Kenapa? Karena ketika kita bicara soal kelas 1 SD, di kelas 1 SD itu kan ada beberapa persyaratan taraf perkembangan, aspek-aspek perkembangan yang perlu mereka tuntaskan dulu. Nah, salah satunya adalah kesiapan secara fisik gitu ya. Bicara soal anak SD, maka sebenarnya kesiapan fisik mereka itu adalah kemampuan mereka untuk mengontrol pergerakan tubuhnya. Nah, gerak dan literasi itu, nah kebetulan kalau kita buku gerak dan literasi kita ini basisnya sebenarnya basis dari gerakan-gerakan yoga gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gerakan-gerakan ini salah satu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih kontrol tubuh anak. Jadi misalnya tadi, boleh sih kita hanya pakai tangan, kemudian ulat merayap-rayap gitu ya, seperti tadi boleh, tetapi alangkah lebih bagusnya kalau misalnya setelah dia melakukan gerakan ini dengan menggunakan tangannya, nanti kita ajak bergantian, tangan kiri gantian. Nah, kenapa kita lakukan ini bergantian? Supaya balance gerakan kiri kanannya. Nah, ketika dia bisa melakukan gerakan itu secara balance, secara seimbang kiri kanan, itu sebenarnya persiapan untuk secara fisik dia bisa masuk ke SD. Karena anak-anak SD yang belum siap untuk kemampuan fisik mereka itu belum siap, kiri kanan keseimbangan balance-nya, koordinasi tubuhnya belum bagus, ya kemungkinan dia akan sulit untuk bisa duduk. Ya boro-boro dia bisa duduk, berjalan aja dia masih goyang kiri goyang kanan. Nah, jadi salah satu manfaat dari gerak dan literasi ini sebenarnya adalah untuk kesiapan fisik mereka waktu masuk SD. Itu dari segi fisiknya ya, Kak Sri ya. Nah, lalu dari segi kemampuan kognitif, pemahaman mereka terhadap konteks bacaan otomatis akan lebih tinggi ketimbang anak yang tidak terekspos dengan gerak dan literasi atau metode-metode pengembangan literasi lainnya gitu ya. Nah, itu secara kognitif. Nah, lalu yang menarik adalah ini sebenarnya. Banyak yang ini aliran yang seberang lah ya Kak gitu ya, bahwa katanya konon kabarnya masuk SD itu harus bisa baca tulis. Nah, kita di Rumah Aruna kita nggak mau berseberangan dengan paham itu gitu ya. Nggak apa-apa kok anak TK diajarin baca tulis, sah-sah aja buat kita. Tetapi yang salah adalah ketika mengajarkannya itu tidak sejalan dengan perkembangan kognitif mereka. Nah, bicara soal gerak dan literasi ini kan membantu sebenarnya kesiapan mereka untuk membaca tulis. Kami mencatat sebenarnya ada 3 Kak. Jadi kalau supaya anak bisa membaca dan menulis, sebenarnya kunci terbesarnya di poin pertama ini. Anak tidak akan bisa membaca dan menulis kalau jumlah kosakata di memorinya ini belum banyak. Jadi umpamanya anak yang tadi masuk SD lah dia. Ceritanya dia udah hafal nih bentuk huruf, nama huruf dia udah hafal sampai A sampai Z udah hafal, ya kan? Lalu dia sudah menghafalkan suku kata ce-aca, ce-ici, ke-aka, ke-ki udah hafal dia. Ceritanya mantap lah nih mau masuk SD nih, ya kan? Karena asumsinya dia udah bisa baca, dia udah bisa baca kata buku, kuda, yang simple-simple dia udah bisa lah. Oh, mamanya pede karena SD-nya ceritanya harus wajib bisa baca, pede lah mamanya, gitu ya. Oke, nah masuklah SD. Waktu SD dia ketemu buku, di buku itu kembali ada tulisan bunyinya menyeruak, terbersit, ya kan? Nah, terbersit misalnya. Sepanjang hayatnya dia, sejak dari kecil sampai dia masuk SD itu, dia udah bisa baca nih, udah bisa baca kata-kata sederhana. Tapi ketika dia ketemu kata terbersit, blank. Langsung kayak zoom in, zoom out tuh blank, bener-bener blank. Apa ya ini? Dia coba ngeja, itulah pokoknya bingung dia. Nah, kenapa anak ini bingung? Karena sepanjang hayatnya sebelumnya, dia nggak pernah ketemu kata terbersit. Nah, jadi ternyata syarat supaya anak bisa baca kata terbersit adalah bukan karena dia hafal huruf, bukan karena dia hafal gabungan suku kata, enggak. Tapi kata terbersit itu pernah masuk di memorinya.
Nah, jadi kalau anak tidak pernah ketemu kata itu, walhasil dia akan sulit untuk membaca dan memahami kata itu. Nah, kenapa gerak dan literasi membantu persiapan SD? Yaitu menanamkan banyak kosakata baru ke memori anak. Gitu. Jadi memang betul nggak dampaknya nggak langsung anaknya bisa masuk SD langsung nggak, tapi ini akan membantu untuk kesiapan mereka menuju SD. Itu sih Kak Sri. Sahabat rumah baca di mana saja berada, betul yang Kak Eva katakan tadi. Kita masuk SD itu tidak harus pandai baca tulis, apalagi di episode 24 ya, Mas Nadiem, Mas Menteri Nadiem Makarim mengatakan ada kan transisi PAUD SD, tidak ada lagi tes Charleston. Tetapi saya sangat sependapat sama Kak Eva. Walaupun tidak ada lagi Charleston, tapi kita harus mengajarkan anak yang namanya sesederhana mungkin, sesuai dengan kemampuan kognitifnya, apapun itu pembelajarannya. Kita tidak memaksa anak-anak. Jadi di sini kita melihat kalau adanya keterpaksaan pada anak di dalam bergerak dalam itu sutradara film Surau dan Sile, Liam dan Laila. Kebetulan kami juga lagi ada kegiatan sama beliau. Jadi kita lihat bagaimana seorang guru, maaf, ini guru nih, guru juga harus memahami ini gerak dan literasi, apalagi ini kelas rendah. Jadi saya berharap paling tidak nanti guru saya atau di kecamatan saya, atau saya bisa diskusi dengan kepala-kepala sekolah, minimal saya ngadakan secara Zoom kayak gitu ya. Jadi ini menurut saya ini ilmu ini penting loh. Bukannya gimana, penting untuk guru-guru, penting untuk sahabat atau penggerak literasi. Dan ini sangat sederhana, jadi nggak terlalu rumit sebenarnya kan apa yang harus dilakukan. Benar sekali. Jadi Kak Eva, pertanyaan saya, bagaimana kita, Kak Eva punya guru nih, bagaimana untuk melatih guru-gurunya terlebih dahulu care atau peduli dia ini penting untuk anak, atau dia merasakan ini dibutuhkan loh, bukan wah ngapain ini main-main aja, nyanyi-nyanyi aja, gerak-gerak aja. Jadi mengubah mindsetnya bagaimana? Nah, bicara soal mindset, apalagi orang dewasa, ini memang, wah ini kayaknya pertanyaan yang jawabannya itu kayaknya berat banget ya Kak. Kan ada peribahasa kan katanya kalau mengajar anak kecil itu ibarat mengukir di atas batu gitu ya. Jadi kalau kita udah ngajarin anak terekam tuh pasti sama mereka gitu ya. Tapi kalau mengajar orang dewasa itu ibarat mengukir di atas air. Jadi kita baru ngomong ngasih tahu Bu nanti coba ini gerak dan literasi, baru aja kita omongin 2 menit kemudian mereka udah apa itu gitu kan ya. Jadi mengukir di atas air gitu. Nah, jadi kalau saya prinsip kita kalau di Rumah Aruna sebenarnya kita selalu mengajak guru-guru untuk sharing good practices. Jadi misalnya gini, waktu awal-awal kita memperkenalkan ini, ya guru-guru saya juga, ih kok aneh sih bacain buku cerita dengan gaya-gaya gitu, kayak mereka sendiri bergeraknya kagok gitu ya. Kadang kan ada guru yang nggak nyaman ya untuk merentangkan tangan, bergerak seperti kuda dan sebagainya. Ada guru-guru yang nggak terlalu nyaman juga gitu ya. Nah, tapi buat kita terus lakukan itu sampai pada akhirnya sebenarnya anak-anak itu yang memberikan feedback positif terhadap gerak dan literasi itu. Yaitu jadi mereka mamanya bilang, "Wah, di rumah anak-anak ikutan. Sekarang ayah dan ibunya disuruh tuh bergerak dan berliterasi." Nah, gurunya dapat feedback gitu ya. Nah, jadi satu yang kita lakukan adalah udah pokoknya terus aja lakukan itu sampai nanti pada akhirnya kita akan dapat feedback dari anak dan itu pasti feedback positif gitu ya. Dapat feedback dari orang tua juga pasti sangat positif. Nah, yang kedua adalah kita membudayakan namanya sharing good practices Kak, kebetulan kalau di Rumah Aruna. Jadi kalau bicara soal training of trainers tadi yang aku singgung tadi, sebenarnya nanti yang latih bukan cuma saya, tapi guru-gurunya saya. Jadi orang dewasa itu ternyata cara belajarnya kayak gitu Kak. Mereka itu baru mau kita ajak untuk melakukan sesuatu kalau mereka rasa itu bermanfaat buat mereka. Nah, manfaatnya buat mereka apa? Ya dikenal, diakui bahwa good practices-nya mereka, praktik baiknya mereka itu ternyata bermanfaat buat teman kakak-kakak yang ada di TBM dekat kompleks kita gitu. Nah, gitu aja sih awalnya. Jadi waktu itu kita ngadain gerak dan literasi pertama di sekolahan, mereka agak sungkan, dapat feedback positif,
saya ajak lebih luas, kita ngadain kelas peduli. Ternyata di kelas peduli pembina-pembina TBM-nya, kita mau Kak, kita mau. Ya udah, akhirnya kita minta guru-guru kita yang sharing good practices itu ke teman-temannya di TBM. Nah, tapi sharing good practices-nya sebenarnya simple banget sih Kak, ngajak mereka bergerak aja ngikutin buku ini. Jadi kita latih aja mereka gerakan-gerakan di buku ini. Itu sih. Jadi mungkin kalau orang dewasa emang harus kayak gitu kali ya, harus diajak untuk membagikan praktik baiknya supaya rasa kayak oh saya bener toh yang saya lakukan bener, nah itu tumbuh gitu. Itu sih mungkin tips dari saya Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, ada tip dari Kak Eva. Sebetulnya untuk kegiatan ini kita seperti latihan yoga, dapat ilmu kita di sini, bagaimana kita bisa bergerak, bisa berliterasi dengan cara bermain dengan anak. Satu lagi saya merasakan di sini kita itu bisa sharing ilmu, berbagi dengan anak, bukannya kita aja mengajarkan pada anak, di sini anak juga mengajarkan pada kita. Kak Eva, apa sih yang harus seorang pegiat lakukan, dan bagaimana sih semangat pegiat agar, atau volunteer agar bisa seperti ini? Dan satu lagi, apakah ada nggak buku yang mau dibaca, atau ada nggak YouTube yang mau didengarkan, atau apa? Karena ini menurut saya ini kan seperti ilmu baru bagi teman-teman di mana saja berada. Ya, kalau misalnya dari kami sebenarnya kita ada event yang namanya TOT tadi, Trainer of Trainers itu gitu ya. Kita akan adakan, seingat saya sih Juni kalau nggak salah, nanti mungkin bisa lihat Instagram kita gitu ya. Dan itu kalau memang mau diadakan lewat Zoom, monggo aja, nanti Kasri bantu-bantu untuk mengorganize, kumpulkan orang-orangnya, nanti kita bisa latih lewat Zoom. Nah, apakah ada buku? Kalau misalnya mau simple, ya bisa beli buku cerita kita, itu yang pasti gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau beli buku cerita kita juga nggak apa-apa, tinggal cari aja buku cerita apa saja ya, lalu tinggal ajak anak-anaknya untuk bergerak mengikuti cerita dari buku itu. Jadi nggak harus beli buku kita. Lalu apakah ada buku panduannya untuk melakukan gerak dan literasi? Nggak ada sih sebenarnya Kak. Intinya karena sesederhana itu. Sederhana kita bacakan buku, lalu minta anak bergerak berdasarkan isi cerita itu gitu. Tapi kalau misalnya mau lihat seperti apa sih sebenarnya gerak dan literasi, ada 3 Instagram yang bisa dilihat gitu ya. Yang satu pasti yang Sahabat Literasi Aruna ini yang saya pakai buat live Instagram sekarang, itu Sahabat Literasi Aruna. Lalu kemudian ada lagi satu lagi namanya Cosmic Club Rumah Aruna. Nah, di Cosmic Club itu nanti bisa ngelihat praktik-praktik gerak dan literasi yang kita lakukan bersama anak-anak kita di Rumah Aruna. Nah, kalau mau satu lagi itu yang Aruna SDC ya. Jadi akun Aruna SDC ini untuk workshop-workshopnya kami gitu. Jadi ada 3 akun sih Kak kalau mau belajar. Satu Sahabat Literasi Aruna, yang kedua Cosmic Club Rumah Aruna, yang ketiga Aruna SDC atau Aruna SDC gitu. Tapi kalau buku panduan gurunya nggak ada Kak, ini simpel banget kok. Ini sederhana banget kok sebenarnya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan bagaimana Sahabat Aruna, sebuah yayasan di Kota Jakarta, memberikan penerapan kepada guru, kepada relawan rumah baca, kepada anak-anak, bagaimana menerapkan gerak dan literasi ini. Kita sebagai seorang pegiat atau sebagai volunteer memang harus belajar. Tadi apapun situs-situs yang akan kita pelajari sudah dikatakan oleh Mbak Eva. Sekarang bagaimana kita supaya insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung bersama beliau. Kita akan buat Zoom atau berkegiatan agar kita paham apa sih gerak dan literasi. Karena ini sahabat guru di belakang saya tadi ya mendengarkan, oh gitu ya. Jadi kita berharap banyak lagi yang akan kita kupas dari Mbak Eva. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa dilaksanakan se-Indonesia. Kemarin kami, Mbak Eva, pertama kami Bincang Sore Ramadan Rumah Baca Anak Nagari ini se-Indonesia. Ada yang dari Jawa Tengah, ada dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa. Bahkan saya mendengar gerak dan literasi ini baru dari 2 pegiat, 3. Kak Fadila,
Kak Eva dan Mbak Debbie Lukito dari Bali. Itu tuh juga mengatakan adanya gerak dan literasi seperti itu. Jadi sahabat rumah baca di mana saja berada, kita berharap kegiatan ini kayaknya sama Mbak Eva ini nggak habis sampai di sini. Sebelumnya kita minta closing statement karena waktu juga yang memisahkan kita. Apa sih closing statement untuk kami para pegiat, guru dan volunteer di kegiatan gerak dan literasi ini? Oke. Iya. Nah, kalau dari saya closing statementnya simple banget. Setelah nonton live Instagram ini, kakak-kakak langsung ambil buku anak, lalu karang gerakannya, besok langsung cobakan kepada anak-anak. Nanti kalau bisa divideokan, monggo divideokan, nanti boleh tag mention kami, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi intinya cari buku, karang gerakannya, lakukan bersama anak-anak. Itu aja mungkin, Kak. Sahabat rumah baca di mana saja berada, cari buku, karang gerakan, lakukan bersama anak-anak, tidak perlu dikoreksi, dikarenakan gerak itu adalah ide kreatif atau karya imajinatif bagi anak-anak sendiri, dan yang penting kita ingatkan, memberikan masukan ide kreatif, memberikan masukan kosakata kepada anak-anak, di mana kosakata tersebut mungkin hari ini tidak diperlukan, bahkan suatu saat insya Allah akan diperlukan. Selamat sore, sahabat semua, salam literasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Aruna dengan kegiatan-kegiatan literasinya semakin menginspirasi. Jujur, saya sebagai founder dari Rumah Baca Anak Nagari, sebetulnya ini kurang sekali, tetapi suatu saat saya kontak lagi. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk semua. Silakan bagi sahabat diulangi lagi menontonnya, ini akan saya share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Sri. Ya, sama-sama Kak Eva.